Halo, selamat malam. Ah, Long time no see. How are you? Nosi Bang Dewa, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Kak Isfia? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, Mas, abang sama kakak ya manggilnya ya sampai sekarang ya? Um, karena situasinya mau Moklet Patriot kita pakai itu ya. Karena dulu yang dipakai di Paskibra itu kan. Oke, oke. Jadi Kak Isfia ini adalah seperti yang tadi sempat saya bilang, Kak Isfia adalah pengibar bendera di SMK Telkom tahun 2007. Terus bergabung dengan Paskibra sampai akhirnya bergabung juga dengan Paskibraka Kota Malang tahun 2008. Benar ya, Kak? Benar, 2008 ya? Betul. Ya. Iya, Kan? 2008. Iya, iya. 2008 kita. Oke. Jadi, Kak Isfia bisa disapa dulu ke Wikusen. Halo, ini panggilnya apa? Wikuseners ya? Apa sih? Wikusen. Ya, Wikusen, Wikusen. Halo Wikusen semuanya, selamat malam. Buat semua angkatan berarti ya di sini ya? Ya. Benar ya, selamat malam semuanya, sehat walafiat, stay safe, stay healthy. Karena kan sekarang lagi pandemi banget ya, jadi pasti kan. Ya, betul. Halo, itu tuh banyak pasti angkatan 16 ya. Kak Floret, ini Floreta ya, Tak? Reta Sandra. Halo Rerin ya, itu Rerin ya? Rerin itu siapa sih? Iya, Reri. Reri ya, iya. Itu Kak Isya ya. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol sama Kak Isya, saya mau promote untuk COVID-19 donation kita masih tetap buka untuk penyaluran dananya. Terus besok jangan lupa ada juga bangga mengibarkan merah putih sebentar. Aku bangga mengibarkan merah putih live IG sama SMK Telkom Malang jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk event itu besok ya. Sekarang kita balik lagi sama Kak Isfia. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanyakan. yang pertama ini, bagaimana dulu bisa mengikuti Paskibra? Kenapa Paskibra? Aku dulu kenapa ya Mas Gibra? Dulu tuh awalnya kalau nggak salah waktu ospek itu ngelihat siapa sih Bang siapa sih dulu pemimpin upacara itu Bang siapa sih lupa deh. Pemimpin upacara Ferry bukan. Itulah. Terus habis itu, wih kok kayaknya keren banget ya gitu kan. Okay. Itu apa sih gitu. Jadi dari awalnya itu aja sih, ngelihat kakak kelas kok keren banget. Itu apa sih organisasinya gitu. Sama berarti kan dulu di MOS Guidebook itu ditulis pasukan paling elit di Moklet. Nah itu kayaknya catchy tuh. Itu kayaknya iya. Aku tetap. Oke, jadi itu ya kenapa Paskibra. Terus kalau manfaat yang diterima, yang dirasakan setelah mengikuti Paskibra itu apa, Kak? Manfaat, wah banyak banget deh kayaknya. Apalagi kalau misalnya ini khusus ke adik-adik aja ya. Soalnya kan pesannya mungkin lebih sama adik-adik ya. Kayaknya itu lebih manfaatnya luar biasa banget kalau kita mau ke BUMN deh. pensiun gitu. Banget sih, karena kan waktu kita kalau ikut paskibra itu kita pasti benar-benar diajak untuk disiplin ya kan, apa-apa buat disiplin. Sampai sekarang gue juga kurang sih buat disiplinnya. ya, tapi benar-benar bermanfaat banget sih, apalagi khususnya kalau kita perusahaan-perusahaan itu pasti itu bermanfaat banget sih ya. Nah, ini menarik. BUMN itu masih ada garisnya loh, awal-awal kan kita ditaruh 1 bulan gitu loh, kayak di Lanut gitu kalau BUMN kan. Jadi sama, jadi kita benar-benar nggak akan kaget. Jadi kalau misalnya kayak malam-malam kita dibangunin kayak gitu tuh nggak akan kaget, udah biasa dibentak-bentak udah biasa. Bener itu. Oke. Nah ini itu menarik sekali ya. Jadi ini tadi si senior kita ini Kak Isfia, si Kak Rani Abi bilang itu pemimpin upacaranya Bang Fian. Ya, kita ingat Bang Fian Budi ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau tadi kan mungkin catchy karena Bang Fian ya. Ini saya nanya agak sedikit ini.
pada saat mengikuti Paskibra, entah itu di satuan SMK Telkom atau di di kota, ada nggak senior atau junior yang paling dikangenin? Siapa ya? Aduh, Nggak boleh teman seangkatan, senior atau junior. kok pede banget sama junior paling yang berkesan banget waktu dulu itu loh. Bang, yang waktu kita malam-malam itu loh, yang si Deon, inget nggak? Yang waktu Deon sesak nafas, kita yang kelimpungan, inget nggak? Oh iya, under pressure itu ya. Iya. Iya. Tapi sekarang itu masih nggak, apa ya, itu sih sama satu lagi yang waktu kita malam-malam, ada Bang Dewa nggak ya? Waktu itu pokoknya kita malam-malam di SMK, maghrib, itu teh mau maghrib, terus habis itu langsung banyak yang tanda kutip Kesurupan. nah Iya, kesurupan masalah. Iya, itu lucu. Bukan lucu sih, itu tragedi ya. Tapi memang patut untuk dikenang. Gitu. Oke. Banget, tapi emang luar biasa sih ya. Semua yang ada di Paskibra itu pokoknya luar biasa. Jadi buat adik-adik nggak akan nyesel lah ngikut Paskibra mah. Iya. Terus ini ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa saja hal-hal yang tidak terlupakan dulu ketika menjadi Paskibra? Yang hal-hal yang paling dikenang sekarang. Mungkin itu tadi beberapa yang sudah disebutin ya, yang kejadian sesak nafas, terus kesurupan masalah. Mungkin ada hal lain yang sampai sekarang, ini treasure moment gitu. Apa ya? Banyak sih Bang, banyak banget, pasti banyak banget kan. Banyak banget. Kalau aku boleh cerita, pada saat di kota, itu pas diguyur sama teh manis. Karena kamu di depanku. Pas ngangkat botol gini, karena nggak habis minumnya, terus disuruh balik. Oh iya ya. Aku ini deh. Waktu itu sama Bang Tiar tuh waktu di Paskot, inget gak? Jadi waktu itu tuh kan kita pada capek semua tuh ya kan, lagi posisi push up ya kalau nggak salah, lagi posisi push up setengah push up itu loh. Ditanyain siapa yang capek, ya kita capek, tapi nggak ada yang mau ngomong capek kan. Aku ngomong sendiri capek, aku berdiri dan langsung suruh muter lapangan sendiri. Ya makanya nggak tahu tuh sambil inget kan sama Kak Cindy ya. Ingat dong. Aku ngeliatin, soalnya Kak Cindy tuh langsung dia langsung sesek gitu loh, lagi posisinya lagi emang down kayaknya. Jadi waktu itu bener-bener yang akunya nggak mungkin dong ngeliatin orang sekitar lagi posisi lagi capek banget, tapi nggak ada yang berani ngomong capek gitu kan. Jadi aku langsung aku mau capek sendiri, ditanyain siapa tadi yang ngomong capek, biasa kan? Ya, akhirnya kamu berdiri, yang lainnya langsung disuruh berdiri, suruh istirahat, malah aku yang disuruh langsung puter lapangan. Lari. Bener. Terus ini ke pertanyaan selanjutnya. Hasil pelatihan selama Paskibra dulu, apakah masih diterapkan di kehidupan sehari-hari? Mungkin disiplin tadi ya, atau ada hal lain? Disiplin pasti dong, disiplin. Terus habis itu nggak malu. Kan kita emang waktu Paskibra diajarin untuk tidak malu untuk bertanya, bener nggak sih Bang? Untuk tegas ya kan, untuk selalu mengungkapkan kalau misalnya sesuatu itu salah, ya kita harus bilang salah gitu. Kita harus berani, mau itu kakak senior kita, mau itu atasan kita, kalau memang salah ya kita harus berani mengungkapkan gitu loh. Intinya brave lah ya. Sampai sekarang. Be brave. Kalau bener, intinya itu kalau bener ya berani aja gitu, nekat aja gitu. Brave-nya itu sampai. Terus apakah manfaat itu berpengaruh di fase saat ini? Maksudnya di masa kerja, kan dulu ada pelatihan gitu. Bisa diceritakan? Pengaruh banget Bang Dewa, pasti pengaruh. Apalagi buat kita sih, nggak cuman buat sehari-hari, tapi buat karir pasti pengaruh banget. Dengan gitu kan kita setidaknya watak kita terbentuk ya. Gitu. Iya benar. Gitu. Oke. Jadi kalau di dunia kerja sendiri ya, ini saya lebih tertarik ke dunia kerja. Pada saat bekerja, selain disiplin yang kita diterapkan di Paskibra, ada hal lain nggak yang bisa membantu kita di dunia kerja? Yang dirasakan oleh Kak Isya? Hal lain, kalau seharusnya, tapi harusnya link kali ya. Tapi kan karena berhubung akunya beda kota kali ya, jadi kalau itu kayaknya yang lebih berpengaruh banget itu kayaknya yang lebih brave itu aja sih Bang Dewa. Tapi kalau aku ngeliat kita ya, kayaknya untuk saling juga berpengaruh ya nggak sih?
Iya juga sih, bener. Salah. Tapi karena kayak misalnya kita di satu instansi gitu ya. Waktu itu tuh kan kelihatan banget ada mana yang pernah paskibra, mana yang pernah ikut paskibra itu pasti kelihatan banget. Pas ngobrol-ngobrol, kamu paskibra, pasti kayak gitu langsung. Iya, pasti kayak gitu. Oh, PPI tau berapa, kota mana, pasti kayak gitu. Jadi langsung cepet Iya. akrab. Iya benar-benar benar. Karena PPI kan nasional ya, jadi semuanya itu ada satuan dari kota terus ke provinsi, dari provinsi ke nasional, dan itu sebenarnya sama, kita pengibaran sama gitu. Itu gitu. Tapi kalau kalau ini ya salah satu yang catchy juga itu dari postur sebenarnya. Kalau saya dulu memperhatikan gitu kan. Kelihatan sih memang dari postur, dari cara ngomongnya, ya kan, dari tegap badannya. Tapi perasaan aku nggak tegap deh Bang Dewa, gimana dong? Ini padahal saya mau nanya itu. Saya mau nanya itu kan dulu pada saat pelatihan itu banyak push up, banyak sit up gitu kan membentuk badan. Nah, ini untuk cewek-cewek kan apa ya semacam itu adalah body goals atau apa gitu kan. Itu masih dilakukan sama Kak Iswia sendiri? Berpengaruh, beneran berpengaruh banget. Zamannya dulu kita pas tiap hari kan sit up, push up gitu kan, ya kan? Sit up, push up, back up, ya kan? Itu tuh sebenarnya berpengaruh sama perut kita. Jadi perut kita kalau misalnya gendut itu nggak akan gendut banget, beneran. Jadi masih kayak ngotot gitu ada gitu. Terus otot di sini juga ada gitu. Apa sih? Ya, itu gitu. Nah, itu kayak buat. Oh, misalnya sekarang, misalnya, emang sih bikin kita item ya kan, Bang Dewa? Iya benar-benar. Tapi manfaatnya banyak banget buat kesehatan kita, buat kebiasaan kita, buat kita berkarir, buat kita sehari-hari, buat kita sama rekan itu banyak banget manfaatnya. Oke, siap. Jadi itu manfaatnya memang banyak banget ya. Ini sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini adalah kita nostalgia dengan cara ceritakan yang paling. Judulnya itu ceritakan yang paling. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu warna apa yang paling kamu suka? Mungkin jawabannya adalah merah gitu. Tapi ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kreatif yang mungkin Kak Isya harus membantu kita untuk mengingat. Yang pertama, kasih tahu deh. Yang pertama, momen paling memalukan selama mengikuti Paskibra. Apa ya momennya ya? Nangis kali ya, ingat nggak sih? Nangis. Waktu itu aku tuh mau ngelatih adik-adik angkatan 50. Aku tuh pakai sneaker warna kuning, ingat nggak sih? Sama ada Bang Dewa. Ingat nggak? Waktu itu aku mau latih dengan pede jalan ke sekolah pakai sneaker kuning. Padahal kita nggak dibolehin dong pakai sneaker kuning. Iya benar, nggak boleh, harus hitam. Lagi barang buat adik-adik kan. Terus habis itu ada salah satu adik junior tuh Deon deh kalau nggak salah ya. Deon angkatan 50. Adik andalanmu. Adik kesayanganmu. Langsung instruksi dan bilang, itu kenapa kakak sendiri pakai apa? Pakai sepatu kuning. Apa juga kalau nggak salah. Langsung tuh di belakang ya. Itu sih. Bodoh juga. Tahu nggak dibolehin mas? Kan tadinya tampil di depan kan kalau nggak salah. Iya, karena memang ini buat senior-senior kan pasti mengalami drama itulah, karena yang di konsep apa, yang terjadi di lapangan seperti apa gitu kan. itu memang epic sih. Terus yang kedua, momen paling menyenangkan selama mengikuti Paskibra. Wah, semuanya menyenangkan. Meskipun itu pahit, itu menyenangkan. Benar nggak? Dari minum pakai dikasih kaos kaki. Ingat benar ya? Sekali. Apa itu? Kok rasanya tanah-tanah gini ya? Ternyata dalamnya kaos kaki. Ya kan? Terus harus berapa menit ya kan Bang Dewa? Makannya cuma harus berapa menit. Habis itu tiap kita apa namanya kayak ada apa sih Bang kalau misalnya kita mau nyapai sesuatu itu diklat ya? Bukan diklat. Diklat ya. Tiap ada diklat kita harus ya seperti itulah rutinitasnya kan dibentak-bentak. Iya di diklat itu juga ada penempuan biasanya kalau misalnya ada mau ini dikasih apa gitu kan.
harus terima sit up push up dulu, malam-malam di sekolah yang buat bangunin. itu ya kan, Iya, tidur yang banyak hantunya. tidur di kelas beralaskan meja, ya nggak sih? Bener. Makan aku telur, ingat nggak? Iya, dicampur lagi. Itu, aduh, rasanya masih kebayang sampai sekarang. Pakai tangan nih. Kayak si Mama tuh maskot, inget nggak? Di maskot kan kita tiap sore pasti dikasih jahe susu kan. Nah, STMJ. Sama Bang Manda itu selalu bilang, siapa yang nggak bisa makan telur? Aku pasti angkat tangan. Dan nggak apa-apa nggak dikasih. Bener loh itu. Iya, daripada dipaksa kan. Dulu ada temen angkatan kita yang disuruh maksa ngabisin kan juga. Itu kasihan banget ya, mukanya sampai merah banget sih. Terus pertanyaan selanjutnya, manfaat yang paling dirasakan setelah mengikuti Paskibra ini kayaknya sama ini tadi. Sama dong. Yang paling dirasakan itu disiplin tadi ya. Bukan dong, brave-nya sih. Oh ya, brave-nya. Disiplin itu adalah tapi brave-nya. Jadi manfaat itu yang paling kalau diceritain di momen apa ya, di brief momen yang pernah terjadi pada saat pelatihan dan mungkin pada saat di dunia kerja. Waktu pelatihan ya itu sih, apa namanya, tiap kali senior ngomong kan, Bang Dewa tahu sendiri ya, aku pasti banyak ngomong, ya nggak sih? Yeah. Ngomong aja, nggak bisa kesul. Tapi pernah sekali paling brave sih, Bang, waktu itu kuliah ospek ya, biasa dia kan pasti kayak gitu. Seangkatan main di waktu kamu banyak banget dong mahasiswa. Yang lainnya itu ya pasti kan kayak di jiwanya gejolak gitu kan. Ini kenapa sih diem aja, udah tahu dimarahin kayak begini, diem aja gitu loh. Jadi kayak ada kayak gitu. Waktu itu tuh hari pertama ospek, terus habis itu ditanyain lah, besok bakalan ini nggak, intinya besok bakalan banyak yang salah lagi nggak? Ada, pasti banyak salahnya ya, tapi kan kita pasti ngomongnya nggak ada. Siapa yang berani jamin? Diam kan, nggak ada yang berani itu teman-teman. Sampai tanya 2 kali tuh nggak ada berani, akhirnya ketiga kali aku ngomong, apa namanya, saya dengan mengajukan itu langsung banyak senior banget ngumpulin aku gitu loh, Bang. Beberapa beneran, kamu ya tanggung jawab ya, kayak gitulah biasa. Besoknya akunya nggak masuk. Smart move. Emang. Iya. Ya itu karena memang Tuhan menyayangi orang-orang yang berbuat baik, kan niatnya baik. Terus ya udahlah, kamu istirahat dulu gitu. Oke. Lagi nggak enak badan waktu itu langsung. Iya. Makanya disuruh istirahat dulu. Terima kasih waktunya Kak Isvi ya. Sebelum kita closing ya, bisa dikasih ini dulu apa namanya, closing speech dari Kak Isvi ya ke Wikusen. Pesan-pesan buat teman-teman. Ini global aja kali ya. Iya, boleh. Paling pesan-pesannya itu buat kita semuanya, jangan pernah takut untuk mengatakan sesuatu yang memang menurut kalian itu benar gitu. Kan kebanyakan orang-orang kayak takut jangan takut be brave aja. Karena ketika kalian mengatakan sesuatu yang benar dan karena niat kalian itu baik, pasti hasilnya pun akan sebaik pikiran kalian. Itu aja sih. Dalam ya. Sepertinya setelah beberapa tahun nggak ketemu kita, Anda jadi dalam banget ya sekarang bahasanya ya. Waktu di mau SMK ya kan, di paskot kan dibuat berani ya udah, intinya kalau dalam hidup ya berani aja gitu. Selagi kalian ya, katakan Kalau bener nggak akan terjadi apa-apa sama kalian, pasti, intinya begitu. Oke, terima kasih guys ya untuk waktunya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas, tapi karena durasinya tidak memungkinkan, jadi kita sudahi di sini dulu. Terima kasih guys ya. Terima kasih banyak.